Jadi hadis ini ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Majah dengan sanadnya meriwayatkan daripada sahabat Abi Lubabah ibn Abdul Munzir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Inna yaumal jumu'ati, sesungguhnya hari Jumat itu sayyidul ayyam, adalah penghulunya, pemimpinnya hari-hari semuanya. Hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain kan selain hari Jumat ada berapa? Ada 6. Mulai dari Sabtu, Ahad, Isnain, Thulatha, Al-Arbi'a, Al-Khamis. Ya kan? Jadi 6 hari yang lainnya, penghulunya, pemimpinnya, lurahnya, presidennya, RT-nya, rajanya, ya kan? Itu nama Sayyid. Penghulunya siapa? Hari Jumat. Jadi inna yaumal jumu'ati, bahwa sesungguhnya hari Jumat itu sayyidul ayyam, adalah penghulunya hari-hari yang lain. Wa a'zamuha indallah, wa a'zamuha, dan dia adalah hari yang paling agung, hari-hari yang paling agung, indallah, yang paling agung, yang paling mulia, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'zamu, dan hari Jumat itu a'zamu, lebih agung, lebih mulia, indallah, di sisi Allah, min yaumil adha, daripada hari Idul Adha. Wa yaumil fitri, hari Jumat itu lebih agung, lebih mulia daripada hari Idul Fitri. Fihi, di hari Jumat itu, khamsu khilalin, ada 5 perkara, ada 5 masalah, ada 5 khislah, ya kan ya? Yang dengan kelima perkara inilah hari Jumat itu menjadi hari yang mulia. Apa saja? Salah satunya, atau yang pertama daripada 5 itu adalah khalaqallahu fihi Adam. Di hari Jumatlah Nabi Adam dicipta, atau Allah menciptakan Nabi Adam. Khalaqallahu, menciptakan Allah, fihi, di hari Jumat itu, Adama, Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Nanti akan kita kembali menjelaskannya. Itu satu. Yang kedua, wa ahbatallahu fihi Adama ilal ard, dan menurunkan oleh Allah fihi, di hari Jumat itu, Nabi Adam ilal ard, menurunkannya ke bumi. Jadi Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi hari apa? Hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adama, wa fihi, dan di hari Jumat itu, tawaffa, mewafatkan Allah Adama, akan Nabi Adam. Ya, jadi Nabi Adam wafat hari Jumat. Kalau Nabi Adam itu adalah Abul Bashar, dan Allah memuliakannya, pasti memilihnya untuk diciptakan,
memilihnya untuk ditempatkan di dalam sorga, pasti dia adalah makhluk yang mulia. Penciptaannya pasti kemuliaan. Yang Allah lakukan kepadanya dengan menurunkannya ke permukaan bumi, ya kan? Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan Allah pastilah adalah kemuliaan. Wa fihi tawaffallahu Adama, dan hari wafatnya Nabi Adam itu adalah juga hari Jumat. Itu berkaitan dengan Nabi Adam. Yang keempat berkaitan dengan kita. Ya kan? Yang perlu kita sangat-sangat perhatikan berkaitan dengan kemuliaan hari Jumat. Apa itu? Yang keempat adalah wa fihi sa'atun, dan di hari Jumat itu ada suatu saat, ada satu waktu. La yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an, la yas'alu, tidak memohon Allah kepada Allah, fiha, di saat itu, al-'abdu, seorang hamba, syai'an, sesuatu, tidak apa? Tidak memohon seorang hamba kepada Allah di saat itu apapun sesuatu, apapun. Ya kan? Syai'an itu nakirah. Ya kan? Dan selalu kita katakan bahwa nakirah itu seperti itu kata ketentuan bahasa Arab, bahwa an-nakiratu fi siyaqi an-nafyi yadullu 'ala al-umum, bahwa nakirah yang disebutkan setelah adanya kata nafi, kata penafian, itu menunjukkan bahwa nakirah itu berarti umum. Jadi artinya syai'an apa? Sesuatu apapun. Apapun yang namanya sesuatu, ya kan ya. Jadi tidak ada seorang hamba yang memohon kepada Allah di saat itu, di hari Jumat, ya kan? Kan ada saat di hari Jumat. Tidak ada seorang hamba pun yang memohon kepada Allah apapun sesuatu, illa kecuali a'tahu, Allah akan memberikan kepadanya. Ini janji Allah melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada kemungkinan enggak tidak terjadi? Tidak mungkin. Pasti terjadi, karena itu janji Allah. Dan Allah sering mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang dirinya bahwa la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ya kan ya? Jadi pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia minta, jika permintaan itu bertepatan dengan waktu atau salah satu waktu di hari Jumat itu. Malam yas'al haraman, kecuali yang tidak akan Allah kabulkan kalau dia meminta perkara yang haram. Seperti apa? Antum tahu enggak? Memohon kepada Allah yang haram. Tak usahlah kita sebutkan. Kita tahu semuanya lah. Ya kan ya? Jelaskan ya? Jadi 5 perkara yang ada pada hari Jumat yang merupakan hari yang paling agung di antara hari-hari yang ada, lebih agung, lebih mulia daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Salah satunya adalah apa? Bahwa pada hari Jumat itu ada waktu di mana Allah akan mengabulkan permohonan seorang hamba, apapun yang dia mohonkan, kecuali kalau dia meminta atau memohon sesuatu yang haram. Jelaskan ya. Tentu pertanyaannya di sini adalah,
terketahui enggak kira-kira itu saatnya di mana, di waktu apa? Paham enggak? Pagi kah? Siang kah? Sore kah? Kalau sore jam berapakah? Kan tidak jelas kan? Nah, sama dengan Lailatul Qadar, sama dengan umur kita, ya kan ya? Yang kita tidak tahu Lailatul Qadar itu kapan, yang umur kita itu tidak tahu kapan akan berakhir. Ini hikmah yang terbesar yang terkandung di ketidakpastinya perkara-perkara ini, termasuklah waktu-waktu di mana Allah akan mengabulkan semua permintaan kita di hari Jumat itu adalah supaya apa? Supaya kita mengisi semua waktu-waktu hari Jumat memohon dan berdoa kepada Allah perkara-perkara yang baik. Ya kan ya? Jadi semestinya kalau hari Jumat itu tidak usahlah pergi main badminton. Ya. Tidak usahlah pergi berenang. Umpamanya lah. Tapi dari sejak munculnya bermulanya hari Jumat, coba fokuskan untuk terus berdoa. Tidak ada saat-saat di hari Jumat itu kecuali kita memanfaatkan untuk berdoa. Dan kalau itu kita lakukan, insya Allah sudah berjanji bahwa Dia pasti akan mengabulkan doa kita. Betul. Nah, pada ikhwan-ikhwan yang masih jomblo, ya kan umpamanya lah, ini contoh saja. Lalu berkeinginan sangat agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera menuliskan jodohnya, umpamanya lah, ya kan ya? Pilihlah salah satu dari Jumat-Jumat yang ada. Dari saat pertama Jumat itu, tak usah kemana-mana, duduk miku berdoa. Berdoa. Yang punya masalah, apapun masalah itu, coba lakukan di hari Jumat. Dari saat pertama hari Jumat sampai saat terakhir dari hari Jumat, manfaatkan atau gunakan untuk berdoa memohon kepada Allah. Loh, ini janji Allah. Ya kan? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah apa yang dia sampaikan seperti kata Al-Qur'an kan semuanya adalah wahyu dari Allah. Dan Rasulullah dalam penyampaiannya tidak ada istilah bohong. Karena salah satu daripada 4 sifat wajibnya seorang rasul apa? As-sidqu, jujur. Jadi kalau Rasulullah mengatakan seperti itu berarti dia jujur dalam pengucapannya, ya kan ya? Bahwa itu memang sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham nggak? Jadi tidak ada ragu-ragunya. Jelaskan ya. Saya hanya mencontohkan yang jomblo, tapi untuk semuanya, ya kan ya. Apapun masalah yang kita hadapi, di mana penyelesaiannya hanya akan terselesaikan dengan campur tangan Allah, kalau saya boleh pinjam istilah itu, maka manfaatkanlah hari Jumat untuk senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Lailatul Qadar, ya kan ya? Lailatul Qadar itu sudah menjadi pasti bahwa dia akan turun di salah satu malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Pasti itu. Cuman malam apa tidak ada yang tahu. Sehingga untuk memastikan bahwa kita pada tahun itu mendapatkan Lailatul Qadar dan berhak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah di malam Lailatul Qadar itu, khairum min alfi syahr, amalan yang kita lakukan akan lebih baik daripada beramal seribu bulan. Dari awal Ramadan
sampai akhir Ramadan, isilah malam-malam Ramadan itu dengan perkara-perkara yang baik. Isilah malam-malam Ramadan itu dengan amal-amal saleh. Karena kalau semua kita isi, maknanya pasti dapat. Pasti dapat. Mungkin begitu juga dengan umur kita. Ya kan ya, di mana Allah merahasiakan kapan umur kita akan habis. Ya kan ya. Artinya setiap waktu berkemungkinan kita mati. Nah, agar kita mendapatkan husnul khatimah, katakanlah seperti itu ya. Nah, kita mesti setiap hari kita itu mesti melakukan kebaikan. Karena siapa tahu bahwa hari itulah akhir hidup kita. Kalau memang benar itu adalah akhir hidup kita, berarti hari itu telah kita tutup hari kita, umur kita dengan perbuatan yang baik. Dan itulah yang namanya husnul khatimah. Jelas kan ikhwan? Jadi yang keempat adalah wa fihi, dan di hari itu, di hari Jumat, sa'atun, ada satu saat, satu waktu, la yas'alullahu, tidak memohon kepada Allah, fiha, di waktu itu, al-abdu, seorang hamba, syai'an, sesuatu, illa, kecuali, a'tahu, Allah akan memberinya. Malam, selama tidak yas'alu atau yas'al, selama dia tidak memohon haraman, perkara yang haram. Itu yang keempat. Yang kelima dan yang terakhir daripada 5 perkara yang merupakan keutamaan daripada hari Jumat adalah apa? Wa fihi, dan di hari Jumat itu taqumus sa'ah. Di hari Jumat itu kiamat akan berlaku. Jadi kiamat itu pada hari Jumat. Jadi kalau hari Sabtu santai-santai saja lah, belum kiamat itu. Begitukah? Tentu tidak begitu artinya kan.